Adik, kamu lihat ayah. Aku, Hantu hari ini hari kedewasaanku. Tempat ini bolehkah anak selir datang ke sini? Cepat pergi. Adik, aku perlu ayah segera aku. Apa ini? Semua di kediaman jenderal milikku. Kamu masih belum pergi? Hantu hari ini hari kedewasaan Cingir. Berani kau pukul dia? Kau cari mati? Ibu Tuan, aku tidak. Aku perlu ayah segera. Aku. Apa yang lebih penting dari kedewasaan, Cingir? Cepat kembali ke kamar. Jangan mempermalukan keluarga jenderal. Bangsat! Memang anak selir dari iblis berbatasan tak pantas muncul di publik. Mau pergi sendiri atau kusuruh pelayan usir kau? Sudah! Ayah, ini salah Cingir hingga kakak marah. Tak perlu rayakan kedewasaan Cingir. Ayah jangan marah karena aku hingga sakit hati. Cingir! Dasar tak tahu ada, Cingir adikmu. Dia juga sakit-sakitan, kau malah rusak pestanya. Cepat menghilang. Memalukan! Pelayan! Bawa nona besar pergi berlutut! Ayah, hari ini juga hari Hanlu kedewasaannya. Dia sakit-sakitan. Dia sakit-sakitan. Shiro, jika ada kehidupan lain, kekasih takkan mengecewakanmu. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Bukankah aku tewas karena ulah keluarga Xia? Dihukum berlutut! Apa aku terlahir kembali setahun yang lalu? Apa kau tahu salahmu? Ayah, mungkin Cingir salah lihat kalung ibu. Mungkin ada di lengan baju kakak. Cingir, kau terlalu baik hati di saat seperti ini masih bela anak selir ini. Bajingan! Berani memukul King Airku, hukum kau berlutut di depan kuil keluarga Xia 7 hari. Setahun lalu, karena hukuman berlutut 7 hari saat itu kena tuberkulosis. Kakak, berani kau melawan ibu? Dia nyonya rumah kita. Jalan. Cingir! Berani-beraninya kau memukul Cingir. Dia adalah adikmu sendiri. Putri kandung keluarga jenderal. Aku memang memukulnya. Apa yang bisa kau lakukan? Tuan! Apakah kau akan bertindak? Hanlu! Kau sama tak berpendidikan dengan ibumu. Kau sungguh mengecewakanku. Sujudlah sekarang. Minta maaf pada nyonya dan adikmu. Ibuku tak berpendidikan. Ibumu yang menyelamatkanmu di perbatasan. Tapi kau tinggalkan kami ke ibu kota menjadi jenderal besar. Siapa yang sebenarnya tak berpendidikan? Menyuruhku sujud pada mereka, mereka tak layak.
Baik! Kau tetap tak mau sujud? Akan kuajarkan padamu akibat menolak bersujud. Harimau buas pun takkan memangsa anaknya, tapi kau menghunus pedang ke anakmu. Sungguh ayah yang hebat. Sejak aku datang ke kediaman jenderal setahun lalu, pernahkah kau peduli atau percaya padaku? Kau hanya dengar si wanita licik ini menghukumku. Dengan semua ini, dengan hak apa kau suruh aku sujud? Ayah adalah petarung ke-10 terkuat Zhou. Tapi Hanlu, bagaimana bisa mengalahkannya? Mungkinkah ini hanya halusinasiku? Kau! Kakak berani-beraninya melawan ayah. Jingar tahu kakak marah, tapi jika harus marah, marahlah padaku. Memarahimu? Kau akan tahu akibat perbuatanmu. Membunuhmu akan mengotori tanganku. Mulai sekarang aku dan keluarga Xia tak ada hubungan lagi. Ibu, pria seperti itu tak pantas untukmu. Aku yang dulu kalian meremehkanku. Aku yang sekarang kalian tak akan sanggup menjangkaunya. Syirah. Hanlu kecil, kau benar-benar memutuskan pergi ke ibu kota mencari ayahmu? Ibu angkat, ini wasiat almarhumah ibuku, Hanlu harus pergi. Pergilah dengan tenang. Ingat, jika ada masalah pulanglah kapan saja. Ibu selalu di sini. Baik. Shiro, kalau begitu aku pergi dulu. Baik. Paduka Ibu Sri, Paduka sungguh rela. Tak rela pun mau bagaimana. Dulu saat aku dalam kesulitan, Ibu Hanlu lah yang menyelamatkanku. Lalu mengasingkan diri di sini. Tak disangka, berpindahnya waktu sudah lebih dari 10 tahun. Orang dari keluarga jenderal itu berani menindasmu, aku akan membalaskan dendammu ini. Shiro, aku ingin pulang. Ayo pulang. Di kehidupan sebelumnya, aku mengkhianati Shiro demi menyenangkan keluarga Xia. Mulai sekarang, keluargaku hanya ibu angkat dan Shiro. Untuk keluarga Xia, kalian tunggulah giliranmu. Astaga. Jenderal Ceki Xia Jingjing, terimalah dekret Kaisar. Dengan kuasa dari surga, dekret Kaisar menyatakan, beberapa tahun ini, Xiongnu di perbatasan utara terus melanggar wilayah pertahanan negara Goya. Perintah khusus kepada Jenderal Ceki Xia Jingjing untuk mengurus peta pertahanan perbatasan, mengantisipasi serangan Xiongnu. Demikian titah Kaisar. Hamba terima dekret. Jenderal, Baginda selama beberapa hari ini tak bisa tidur siang malam. Gelisah tiada henti. Jika Jenderal bisa meringankan beban Baginda, maka jabatan Jenderal Besar Ayahanda pasti akan tercapai. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Semoga Jenderal dapat memanfaatkan kesempatan langka ini. Hormat perpisahan Yang Mulia. Kabar tak gembira luar biasa. Kabar tak gembira luar biasa. Zijing, ayah dan keluarga jenderal kita bisa mencapai puncak kejayaan, semua tergantung padamu. Ayah tenang saja. Anak pasti berusaha keras bantu ayah dapat jabatan jenderal besar. Baik. Bagus sekali. Aku ingat si bajingan Xia Hanlu paling ahli peta pertahanan militer. Asal dia selesaikan peta pertahanan, jasa besar ini jadi milik kita. Ibu, kapan ibu datang ke ibu kota? Hanlu kecil ibuku. Baru 3 tahun, kenapa kau kurus sekali?
Apakah orang rumah jenderal menyiksamu? Ibu jangan khawatir, Hanlu baik-baik saja. Apa maksud baik-baik saja? Sudah kuselidiki. 3 tahun ini dia tinggal di gudang kayu, diperlakukan seperti pelayan, diperintah seenaknya, gaji hanya 10 koin per bulan, makan pun tak cukup. Masih ada lagi. Lanjutkan. Dipukuli dengan tongkat, dikurung dan dipaksa berlutut. Kurang ajar. Keluarga Xia berani menyakiti putriku. Silang, terima perintah. Shiro, Bunda tenanglah, Bu. Hanlu baik-baik saja, kan? Lagi pula keluarga jenderal itu berkuasa, Ibu baru sampai di Shangjing, jangan emosi dengan mereka. Kuasa membuat seenaknya. Hanlu kecil, ingat selama Bunda ada. Akan kubuat mereka membayar darah. Bunda Hanlu baik-baik saja. Tenanglah, aku sudah punya cara balas dendam. Dengan peta ini aku bisa bantu kakak dan ayah menjadi jenderal besar. Adik, dia menyihir ayah dan kakak pukuli dia. Jalang, dengarkan. Seumur hidupmu hanya layak diinjakku. Sayangnya yang akan terinjak adalah kamu. Di mana si durhaka Hanlu? Belum pulang, cari dan bawa pulang. Minta maaf pada Nyonya dan Kinger. Jika tidak, jangan harap pulang selamanya. Ayah, Cinger yang salah. Cinger bikin kakak marah. Cinger akan cari kakak. Anak ini, dia yang seharusnya tersakiti, lihatlah dia. Cari! Dari seluruh Shangjing temukan si Jalang itu. Siap. Adik, kau cari aku ada keperluan apa? Dia tanya aku cari dia untuk apa? Kakak rasa aku cari kakak untuk apa? Kau hanya menginginkan ini peta pertahanan perbatasan? Bisa saja kuberikan padamu. Bagus! Sudah kuduga bajingan macam kau masih ikut campur urusan kediaman jenderal. Jangan kau kira kau bisa kembali ke kediaman jenderal. Pukuli dia! Hajar sampai mati, tempat seperti kediaman jenderal. Hanya kau yang anggap berharga. Soal memukulku, mereka berapa orang saja takkan cukup. Bagus! Kukira kenapa si Hanmu tak pulang. Ternyata di luar kau pelihara pria hidung belang. Ini peta pertahanan yang kau inginkan. Bajingan! Lugas juga kau selamanya pantas diinjak-injakku. Akan kutunggu saat gambar yang kau dambakan ini mengakhiri nyawamu. Akhir-akhir ini suku Xiongnu sering serang perbatasan. Pertahanan di perbatasan penuh celah. Shilang, kau punya strategi untuk ini? Silang hanya bisa membunuh. Tidak paham urusan ini. Saya terlalu panik sampai linglung. Makanya tanya padamu. Ibu mau makan permen buah? Ibu tidak mau. Hanlu makan saja. Ibu juga pelajari peta pertahanan? Juga. Brilliant. Kenapa saya tak terpikir ini? Ini semua rancanganmu. Sebagai bagian dinasti Zhou, kejayaan negara adalah tanggung jawab semua orang. Bagus. Ini kabar mengembirakan. Pastikan surat ini sampai ke putra mahkota. Ya, Pengawal! Sistem Putri yang mulia! Ini panah Kinyu kakak angkat. Dia sudah kembali. Mundur semua. Aduh, Kak, ini Kalau kakak angkat mau membunuhku, pasukan segini takkan cukup. Pasukan Changlin pun dikerahkan. Takkan bisa hentikan dia. Jagoan terkuat di dunia, Song Silang. Ini tulisan Ibu Suri. Beliau sudah kembali ke ibu kota. Beliau punya anak angkat perempuan ahli strategi militer. Jago ilmu pertahanan. selamat Paduka. Ini kabar baik. 3 kejutan dari langit. Xiongnu tak perlu ditakut lagi. Kalian semua harus bersemangat. Bersihkan sampai kinclong.
Hari ini Yang Mulia akan datang memeriksa peta pertahanan perbatasan. Ini kesempatan emas kediaman jenderal. Siapa yang berani membuat kesalahan? Mati! Nyonya! Nyonya! Tuan dan Nyonya, Putri Sulung pulang. Perempuan hina! Berani-beraninya kau pulang. Kemana saja kau selama ini? Tak tahu malu sendiri, apa kau tak memedulikan harga diri kediaman jenderal kita? Hanlu, akhirnya kau pulang. Minggir. Dasar anak durhaka, kemari sekarang. Berdiri di depan Nyonya Utama dan adikmu sujud minta maaf. Menyuruhku bersujud pada mereka? Mereka tak layak. Tahu. Ibu, jangan marah, kakak mungkin sedang bad mood. Jadi ngomong sembarangan. Kakak, kalau masih marah sama Cinger, lebih baik pukul saja Cinger. Cinger, kau baik-baik saja? Dasar hati busuk. Tadi Cinger malah membelamu. Kau berani memukulnya? Ibu, ini karena Cinger tidak seimbang. Bukan salah kakak. Jangan salahkan kakak. Cinger sendiri yang tidak bisa menjaga keseimbangan, bukan salah kakak. Anak durhaka, kau lihat sendiri. Sampai saat ini Cinger masih membela kau. Cepat datang ke sini, sujud dan minta maaf. Mata buta harus diobati. Kalau saya serang, dia takkan masih berdiri di sini. Ayah, lihatlah kelakuannya keras kepala. Membiarkan orang hina ini pulang, memalukan keluarga jenderal. Tak tahu memperbaiki diri. Lalu kenapa kau kembali? Hari ini Yang Mulia akan tinjau peta pertahanan di sini. Saya datang untuk... Dia sengaja datang karena tahu hari ini kesempatan keluarga jenderal untuk mencapai kejayaan, makanya dia pulang dengan alasan. Percuma bicara dengan orang tak berguna. Dia tak bisa menandingi sedikit pun adik Cinger membangkitkan kejayaan keluarga hari ini semua berkat bakat adik Cinger. Dia satu-satunya harapan keluarga. Kakak Hanlu tahu kau tak suka Cinger. Tapi kemampuan Cinger dalam hal ini sangat langka. Lebih baik jangan lawan dia. Benarkah? Mari kita lihat nanti. Anak durhaka! Kau sangat mengecewakanku. Sudah saat genting begini masih saja sok kuat. Pengawal, bawa daftar keluarga kemari. Perempuan ini berkelakuan buruk berasal dari keluarga rendah. Tak layak tercatat di silsilah keluarga Sia. Hari ini akan kuhapus namamu. Tak perlu hapus nama. Sia Hanlu bersumpah dengan kebaikan jiwa. Tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Sia. Kedatangan Yang Mulia. Panjang umur Yang Mulia. 1000 tahun umur. Bangunlah. Terima kasih Yang Mulia. Hamba tak mengecewakan, mohon Yang Mulia tinjau. Bagus. Setelah hari ini Tuan akan jadi jenderal besar keluarga Xia. Akan berjaya. Semua ini berkat adik Cinger semuanya. Keterlaluan. Peta pertahanan penting untuk perbatasan, jangan main-main. Kira dengan peta ini kalian bisa berjaya? Tapi tak disangka kuburan sudah menunggu. Peta pertahanan ini menyangkut keamanan perbatasan utara. Bagaimana bisa dipermainkan seperti ini? Hamba tidak tahu apa yang membuat Paduka murka, mohon pengampunan Yang Mulia. Siapa membuat peta ini? Bila berani menipu raja, pancung seketika. Hamba tidak berani menipu Paduka, ini karya adik perempuan saya. Rupanya Yang Mulia marah. Peta ini bukan buatan Zijing. Lapor pada Yang Mulia. Putri saya cukup ahli dalam hal ini. Dia hanya perlu sekali lihat, langsung membantu kakaknya menyelesaikan desain peta pertahanan, meski caranya agak melanggar aturan. Silakan Yang Mulia menghukum. Hamba tidak mampu, mohon hukuman Yang Mulia, tapi adik perempuan hamba telah menyelamatkan perbatasan, mohon Yang Mulia berikan ganjaran sesuai. Angkat ayah saya sebagai jenderal besar. Orang yang mereka sebut adalah Anda. Putri menghadap Paduka dapat mengabdi pada kerajaan. Ini konyol! Mengingat kau perempuan dalam pingitan hukuman akan diperingan tampar mulut 20 kali 1 bulan tak boleh keluar kediaman jenderal. Hah? Ibu, ayah. Sia Zijing menipu raja.
cabut jabatan jenderal di Okinya. Adapun Xiaowan Shan gagal mendidik putri turunkan pangkat 1 tingkat sebagai peringatan. Yang mulia hamba tua benar-benar tidak tahu di mana kesalahan hamba. Peta ini tampak sempurna, tapi sebenarnya penuh celah Xiaowan Shan. Kau tak bisa melihat ini, masih ingin jadi jenderal besar. Putri durhaka, kau ingin membunuh ayahmu? Saya tidak tahu, sungguh tidak tahu. Tidak ada yang tidak diketahui. Inilah putri utama keluarga Siamu. Saya Persiapkan tandu kembali ke istana. Yang mulia, hamba khawatirkan rakyat perbatasan berani menghadiahkan peta pertahanan. Mohon yang mulia tinjau. Oh? Putri durhaka, jangan macam-macam. Keluarga Xia baru saja tertimpa musibah. Kau ingin menyeret keluarga kita ke jurang kehancuran? Yang mulia, perempuan ini sudah kami keluarkan dari silsilah perbuatannya, tak ada hubungan dengan keluarga Xia. Yang mulia, si durhaka ini hina berpendidikan rendah. Bila ada yang menyinggung paduka, silakan beri hukuman. Luar biasa! Sangat brilian peta ini benar-benar sempurna, pantas mendapat hadiah. Gambar ini luar biasa sempurna. Layak diberi hadiah. Ini mustahil. Kapan Xia Hanlu si anak haram ini menjadi begitu berbakat? Bahkan melebihi Qing Er dalam kemampuan. Hati-hati bicara di hadapan yang mulia. Anak haram ini ternyata masih bisa berguna. Selama 3 tahun ini pengasuhan kami tidak sia-sia. Perkataan Tuan sangat benar. Anak haram ini bisa sehebat ini semua berkat usaha kami. Memang. Tuan, Baginda sangat gembira. Pasti ada hadiah besar. Tuan semakin dekat dengan jabatan jenderal besar. Siapa namamu? Hamba bernama Xia Hanlu. Xia Hanlu. Yang mulia, Xia putrimu sangat berbakat. Untukku telah menyelesaikan masalah darurat Zhou. Layak diberi hadiah. Putriku ini hanya ingin membantu yang mulia. Ini kehormatan baginya. Yang mulia, Xia majulah untuk menerima kita. Baik. Xia Hanlu adalah jenius langka dan perempuan luar biasa. Atas jasanya, maka keluarga Xia dipulihkan jabatannya. Tambahan yang mulia, Xia berjasa mengasuh ditunjuk sebagai jenderal besar. Ayah akhirnya mencapai impiannya. Keluarga Xia kembali berjaya. Terima kasih yang mulia. Hamba tua ini rela berkorban untuk Zhou sampai akhir hayat. Yang mulia, bersyukurlah pada putrimu. Hamba mohon yang mulia batalkan keputusan. Saya Xia Hanlu. Mohon yang mulia batalkan titah ini. Apa maksudmu? Xia Hanlu, jangan bicara omong kosong di hadapan kaisar. Cepat mundur dari sini. Yang mulia, putriku. Ya memang nakal. Jika ada yang kurang berkenan, mohon hukum dia. Yang mulia. Sebagai ayahnya, ayah Xia Hanlu seharusnya sudah meninggal setahun lalu. Xia Hanlu, Tuan adalah ayah kandungmu. Kenapa hatimu begitu kejam? Berani-beraninya kau mendoakannya mati. Inikah perlakuan yang diterima Hanlu di kediaman jenderal selama 3 tahun? Apakah ini gambaran kecilnya? Kita memperlakukannya dengan buruk. Jenderal Xia, aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Xia. Tidak ada lagi ikatan. Tidak ada hubungannya lagi. Apakah Jenderal Xia lupa? Tak disangka Xia Hanlu sekarang menjadi kesayangan kaisar. Aku tidak bisa membiarkannya pergi. Hanlu, kau punya kemampuan seperti ini. Kenapa tidak kau beritahu ibu? Ibu jadi salah paham padamu. Ibu jadi salah paham padamu. Di hati ibu, kau selalu menjadi putri yang manis dan cantik. Soal pemutusan hubungan ini, jangan main-main lagi ya. Apakah Nyonya Xia lupa soal tadi mau mencoretku dari silsilah? Aku telah memutus hubungan keluarga di hadapan yang mulia ini bukan main-main. Xia Hanlu, nyonya utamamu hanya karena memarahimu beberapa kata kau berani ribut di hadapan kaisar dengan gaduh seperti ini. Mau kabur dari rumah, wajah tua ini sudah kau coreng habis-habisan. Jenderal Xia yang berbuat gaduh di hadapan kaisar adalah kalian. Kau, Yang tak sopan di istana juga kalian. kau. Xia Hanlu, dasar perempuan tak tahu balas budi. Jangan lupa 3 tahun ini makan pakai di kediaman ini. Semua dari kediaman ini. Kau dibesarkan kediaman jenderal. Setiap bulan 10 keping uang. 10 keping. Kediaman Jenderal Kebelayan memberi 20 keping per bulan. Kenapa kamu cuma dapat 10 keping? Tanyakan pada Nyonya Xia. Aku hanya ingin melatihnya. Tak ada gunanya bicara lagi. Mohon yang mulia tarik keputusan. Anak durhaka,
Tahukah kau ayahmu habiskan hidup demi jadi panglima besar? Kau kira untuk diriku sendiri? Ini untuk bela negara dan sejahterakan rakyat. Kau ingin hancurkan hidupku. Urusan Jenderal Xia tak ada hubungan denganku. Jangan lupa kau marga Xia Hanlu. Tapi sudah putus hubungan, maka lepaskan marga Xia. Apa maksudmu? Hamba berani mohon Yang Mulia saksikan. Mulai hari ini hamba lepaskan marga Xia, ganti nama menjadi Su Hanlu. Anak durhaka. Apa maksudmu? Maksudnya harfiah. Suka di sini berani mengubah nama marga Ibu Suri. Mungkinkah dia benar anak angkat dalam surat Ibu Suri? Kau mau bunuh ayah tua ini? Penjaga, segera lindungi Kaisar. Hamba tidak sopan di hadapan takhta. Mohon ampuni hamba yang mulia. Ini tidak pantas. Mengingat ini pertama kalinya leluhurmu berjasa perang, kutangguhkan hukumanmu. Jika terulang lagi, akan kuhukum berat. Syukur atas kemurahan hati yang mulia. Su Hanlu, dengarkan kita. Berjasa mempertahankan perbatasan. Juga punya bakat langkah strategi militer brilian. Kukukuhkan sebagai Ibu Suri berjasa. Dapat gaji pejabat tingkat 3, hadiah rumah mewah 10.000 tael emas. Terima kasih Yang Mulia. Ibu Suri 15 tahun sudah, di mana engkau? Bersiap kembali ke istana. Mekwansu, apa ibumu ada di ibu kota? Yang Mulia Ibu telah tiada puluhan tahun. Bukan dia? Hormat pada kepergian Yang Mulia. Kau berhenti! Pencuri licik ini mau kabur begitu saja? Kau penjahat licik mau kabur begitu saja? Apa maksudmu? Waktu itu aku mencari kakak. Dia minta lihat peta pertahananku. Katanya kakak tertua ingin mendapat pengakuan. Kakak ingin belajar agar bisa pulang dengan muka. Aku tak banyak berpikir. Langsung. Apa katamu? Ternyata ini bukan peta pertahananku. Kau yang menukarnya. Sudah kuduga anak selir dari dukun perempuan mana bisa menyamai cinger kami. Xia Hanlu bukan Su Hanlu. Tak kusangka kau begitu jahat. Cinger menjemputmu pulang. Kau malah berbuat licik memfitnah Cinger, menjatuhkan keluarga jenderal. Ini salah Cinger ceroboh membahayakan kakak menyakiti ayah. Cinger, ini bukan salahmu. Kau terlalu baik hati. Tak seperti wanita ini liciknya minta ampun. Anak durhaka, kami memperlakukanmu baik berani-beraninya kau. Kami sudah baik. Kau benar durhaka. Nyonya memang tegas padamu, tapi ini bukan alasan memfitnah, menjatuhkan keluarga jenderal. Andai dulu aku tak membawamu pulang. Aku dan kalian sudah tak ada kata lagi. Berdiri. Kau tega menjatuhkanku. Mau kabur begitu saja? Aku akan pergi. Bisa apa kau? Aku mau pergi. Apa yang bisa kau lakukan? Keterlaluan! Ini adalah kediaman keluarga Xia. Di bawah kekuasaan dinasti Zhou. Bisa seenaknya datang pergi di sini semau-maunya sendiri? Para pengawal! Jenderal Xia, izinkan saya mengingatkan Anda. Kita sama-sama pejabat pangkat 3. Anda sudah membuat Kaisar marah. Kini mau menahan istri bergelar? Jenderal Xia, meski leluhurmu berjasa, nyawamu tetap tak terjamin. Gelarmu hanya hiasan tanpa kuasa. Tak pantas disandingkan dengan ayahku. Kau meragukan keputusan Kaisar? Oh, Bagaimana kau dapat gelar ini? Kau sendiri paling tahu. Mau menunggu Tuan melaporkanmu? Kalau begitu laporkan saja. Ayah dia sudah menghancurkan keluarga kami. Mohon ayah lupakan ikatan darah, laporkan pada Kaisar. Buat dia merasakan rasa malu keluarga kami berlipat ganda. Baik, esok akan kubawa kepala pengawas bersamaku kemari. Keluarga kalian yang ceritakan pengawas yang akan mencatat disampaikan ke Kaisar. Sampai titik darah penghabisan. Ibu, ayah, kakak tidak tahu diri kita kan satu keluarga harus sampai hancur berantakan. Tuan, Cinger dipukuli sampai begini. Mau diurus atau tidak? Anak durhaka tak berperasaan. Jangan salahkan tindakanku.
kediaman keluarga Su. Bunda, mulai hari ini namaku Su Hanlu. Bunda ibuku meninggal sejak dulu. Bunda yang membesarkanku. Dulu Bunda merawatku. Kini aku sudah sukses. Saatnya aku yang merawat Bunda. Mulai sekarang nikmatilah hidup tenang. Dan kau, Shiro, Belajar bersikap adil ya. Hanlu kecil kita, kini sudah dewasa. Aku akan ikutmu menikmati hidup. Hadiah dari Kaisar tiba. Kaisar menganugerahi rumah mewah 10.000 keping emas plaket tulisan tangan Kaisar. terima kasih pelayan Liu. Bolehkah aku tanya, apakah Kaisar ada di istana? Nyonya terhormat minta audiensi. Su Hanlu sangat disayangkan dia bukan putri permaisuri. Paduka, Baik, persilakan dia masuk. panggil Nyonya terhormat masuk. Hamba Su Hanlu menghadap Paduka. Tak perlu bersujud. Kemarin terburu-buru hanya menyerahkan 1 diagram, kini kuserahkan 7 sisanya. Mohon ditinjau Paduka. Apa? 8 diagram strategi brilian. Luar biasa sempurna tiada tarat. Dengan 8 diagram ini perbatasan Zhou akan aman, Su. Hadiah apa yang kau mau? Hari ini ku nikmati semuanya. Terima kasih Paduka. Berani hamba memohon antarkan dekret ini ke Jenderal. Baik, sudah ku mengerti. Kau boleh pergi. Hadiah akan menyusul. Hamba berterima kasih. Terima kasih atas kerja keras Yang Mulia Sun selaku Menteri Pengawas. Nyonya, gelar kehormatan ini sebenarnya putri seorang jenderal-jenderal. Anda yakin ingin menyampaikan memorial ini kepada Yang Mulia Kaisar. Begitu memorial ini diajukan, tidak akan ada jalan untuk menarik kembali. Ini Anak perempuan rendah ini tak punya budi mencuri jasa orang lain, merebut prestasi putriku Ching Er, membuat anakku kehilangan jabatan, menjatuhkan nama baik keluargaku. Dia pantas dihukum mati. Benar, perempuan ini berhati iblis berani menyakiti adikku Cinger. Semua ini akibat perbuatannya sendiri. Kakanda Ching'er adalah putri keluarga militer. Pola pikirnya sederhana. Tidak seperti perempuan dalam istana ini yang licik merencanakan segalanya. Jika ada yang tidak berkenan dari sikap Ching'er terhadap Kakanda Ching'er akan memperbaikinya. Tapi sekarang, jika Kakanda bersujud, memohon ampun pada ayah dan ibu, pasti akan dimaafkan. Orang tua pasti memaafkan Kakanda. kau dengar? Anak durhaka, sudah sampai di titik ini adikmu ini masih membela kepentinganmu. Andai kau memiliki setengah kebijaksanaan adikmu. Cepat sujud mohon ampun ayah. Jika ini sampai diajukan semuanya akan berakhir. Pernahkah kalian bertanya mengapa saat Kaisar hadir Xiaoyu King tak berani mengungkap masalah ini di hadapannya? Baru setelah Kaisar pergi dia berani menuduhku. Aku, jelas dia yang bersalah. Perempuan licik. Ingin masih menjaga ikatan saudari tak tega menyakitimu, tapi kau balik memfitnahnya. Cepat berlutut minta maaf padanya. Nyonya! Nyonya! Anak durhaka! Nyonya, anak durhaka kau. Ayah! Kakak, mengapa kau begitu tidak mengerti? Kau membenciku tak apa, tapi ayah sedang sakit. Masa tega menyakiti ayah, bahkan berani menyentuh ibu? Bagaimana mungkin pada Hanlu aku bisa sebego ini? Sedikit marah langsung main tangan. Bukan cuma aku, ayah dan ibu. Semua orang juga begini. Apa kami pernah anggap Hanlu sebagai keluarga sungguhan? Dosa. Ini benar-benar dosa. Susah payah merawatmu. Kok malah jadi kau tega berbuat seperti ini, pengkhianat? Anak durhaka, jika hatimu sudah sekejam ini, jangan salahkan ayah, tak menganggap kau anak lagi, dan tak menghormati ibumu. Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Jangan sentuh soal ibuku, aku tak pantas. Mohon Tuan Sun sampaikan memorial ini ke istana. Berhenti! Suhan, kau cuma perempuan rumahan licik dan penuh tipu muslihat, membenciku dan berbuat jahat. Masih bisa aku maafkan. Tapi kau memukul ibuku, menyakiti ayahku, aku tak tahan. Anak jenderal seperti kau pandai bicara begini? Kau dengar baik-baik. Jika kau tak mau berlutut hari ini, kau jangan harap bisa keluar utuh dari kediaman ini. Dengan kemampuanmu, bisa menghalangiku, cari mati.
bisa ilmu bela diri? Tidak terlalu mahir, tapi lebih baik darimu. Berkata kasar. Cinger! Putri Jenderal hanya segini. Kau bisa ilmu bela diri. Kenapa tak bilang? Apa niatmu sebenarnya? Tebak saja. Kemampuan Hanlu, bahkan aku pun bukan tandingannya. Cinger-cingerku. Tuhan tolong berikan keadilan untuknya. Anak durhaka, berhenti kau! Bagaimana? Jenderal Xia ingin melawanku. Kau! Kurang aja. Anak durhaka ini berani mengancam ayah kandungnya. Ngawal, tangkap dia, patahkan kakinya. Kalian pikir segini bisa menghentikanku? Perempuan hina, jangan lanca. Mereka adalah prajurit berpengalaman. Sekarang juga segera datang dan berlutut. Kakimu akan kuselamatkan, jika tidak, jangan salahkan aku. Tunggu, Raja Kaisar tiba. Surat keputusan Kaisar tiba. Pasti karena kebijaksanaan yang mulia yang merasakan keanehan dalam hal ini. Ingin menarik kembali hukuman untuk kediaman jenderalku. Wanita ini berani menipu Kaisar. Kali ini, siapa lagi yang bisa melindunginya? Itu akibat perbuatannya sendiri. Wan, hari ini Tuan tak boleh lunak hati lagi. Hamba tua! Jenderal, bangunlah. Surat ini bukan untuk Tuan, melainkan untuk Nona Su. Ibu permaisuri Su Hanlu, majulah hadap. Su! Anak durhaka! Kau benar-benar melepas marga Xia dariku, ya? Dasar kau anak durhaka! Aku ayah kandungmu! Aku ayah kandungmu! Tahu! Jenderal Xia bersikap mengusirku dari silsilah keluarga. Pernahkah kau berpikir sebagai ayah kandungku? Saat hujan deras turun, kau menghukumku berlutut. Pernahkah kau merasa ayah kandung Su Hanlu? Dulu, aku tulus memanggilmu sebagai ayah kandung. Tapi sikapmu yang dingin, pilih kasih dan acuh tak acuh pelan-pelan menghapus ikatan keluarga kita. Kini, kau dan aku tak ada hubungan lagi. Hamba Su Hanlu menerima titah. Hamba Su Hanlu menerima titah. Dengan mandat surga, Kaisar berfirman, Nyonya terhormat Su Hanlu menciptakan 8 formasi perang prestasi tak tertandingi, berjasa jaga perbatasan, dianugerahi gaji tertinggi. Warga almarhumah boleh warisi jabatan tinggi, demikian titah. Apa? Keluarga bisa warisi jabatan tinggi? Jika perempuan ini belum diusir dari kediaman jenderal, bukankah rumah ini akan punya pejabat tinggi? Tuan Su, adakah keluarga pewaris jabatanmu? Baginda juga berpesan, jika ayahmu mencapai jabatan tinggi, maka Jenderal Xia bisa naik pangkat jadi panglima. Anak durhaka, bantu aku jadi panglima, aku maafkan semuanya, kau boleh pulang. Ibu tak suka ibu kota. Silang lebih suka mengembara. Tidak. Durhaka, kau! Jenderal Xia hormati titah kerajaan. Tuan Su, Baginda berpesan, jika engkau tak punya keluarga, maka Baginda akan pahami. Hanlu terima kasih pada Baginda. Tunggu. Dia mencuri prestasi putriku Cinger. Baginda telah ditipu Xia Hanlu tak layak dapat ini. Su Hanlu. Tak peduli Su Hanlu atau Xia Hanlu. Kau curi tetap pertahanan Cinger menipu kerajaan kejahatan tak terampuni. Cinger jangan takut. Paman Liu dan ayahmu ada keadilan akan ditegakkan. Benar, keluarga Xia sudah beri kesempatan pada pengkhianat. Dia yang minta begini. Paman Liu, keluarga kami menderita, perempuan ini menipu kerajaan, mohon Baginda menghukum. Akibat perbuatannya sendiri. Emang benar adanya. Jenderal, mengapa kau berkata begitu? Sungguh memalukan kakek Dayang.
Wanita ini menipu raja, mencuri dan mengganti. Bahkan dia mencuri peta pertahanan putriku dan menyelundupkannya. Karena itu terjadilah masalah sebelumnya. Jenderal, maksud Anda diagram 8 formasi yang mulia Su buat putri Anda dibuat Xia Yuking. Diagram 8 formasi. Benar adanya. Hanya saja masalah ini, termasuk kejahatan pengkhianatan. Hamba tak berani menunda, maka hari ini hamba undang Yang Mulia Sun menulis laporan untuk Kaisar. Laporan sudah siap, mohon bantuan kakek Dayang serahkan pada Kaisar. Jenderal, ini masalah besar, jangan dianggap mainan. Mana berani hamba bermain-main dengan masalah ini. Keluarga hamba bernasib sial, terpaksa melepaskan dengan berat hati. Melepaskan dengan pedih. Berani tanya Jenderal siap peta pertahanan putri Anda. Ada berapa lembar? Peta ajaib seperti ini. Bahkan hamba sendiri hanya bisa buat 1. Oh, 1. Maka mudah diselesaikan peta pertahanan buatanku. Ada 8 lembar, disebut diagram 8 formasi, saling melengkapi berkekuatan formasi 8. Mana mungkin? Sama sekali mustahil. Wanita, jangan asal bicara. Hari itu kau jelas-jelas hanya beri Kaisar 1. Mana ada 8? Kau semakin lancang. Berani di depan Yang Mulia Sun dan kakek Dayang Liu bicara omong kosong. Benar. Jika memang 8, tunjukkan 7 lainnya. Tak bisa tunjuk dalam pengkhianatan. Cepat tunjukkan. Dia cuma wanita gurun, anak tak berguna, mana mungkin bisa menunjukkan. Cuma gertakan belaka. Tunjukkan. Cepat keluarkan. Tidak ada. Semua sudah dengar, dia bilang tak ada. Menipu raja kak kedua, kejahatan pengkhianatan. Harus dihukum apa? Menipu kerajaan hukum Pancung segera. Tuan Muda Xia hati-hati bicara. Benar, pengkhianat kerajaan. Hancung seketika. Benda tak tahu diri, sudah diambang kematian masih bisa tertawa. Nanti kamu akan menangis. Kasim Agung, maafkan kelakuan ini. Dalam kondisi seperti ini, hamba harus mengorbankan keluarga demi keadilan. Mohon Kasim Agung menyerahkan memorial kepada Kaisar. Baiklah, kita ikuti saran Jenderal. Tapi Jenderal, jangan sampai menyesal nanti. Tolong serahkan memorial kepada Kaisar. Tolong sampaikan dokumen ini kepada Yang Mulia. Memang akibat ulah sendiri. Kasim Agung, apa maksudmu ini? Karena yang hamba serahkan pada Kaisar 8 diagram total, ada 8 lembar. Sisanya semua ada di tangan Yang Mulia. Hamba tak mungkin bisa menyerahkan 7 lembar yang tersisa. Bagaimana menurutmu? Hamba? Kurang aja. Di depan Kasim Agung dan Tuan Sun kau terus berbohong. Untung Tuan sudah mengusirmu. Kalau tidak, kediaman jenderal akan kau celakakan. Benar. Mohon Kasim Agung jelaskan pada Kaisar perempuan ini bukan lagi bagian dari keluarga Jenderal Mohon Yang Mulia. Jangan libatkan kediaman hamba. Maafkan kelakuan kami, Kasim Agung. Hamba sudah biasa melihat berbagai situasi. Jenderal, jika hari ini kau tak ingin kediaman Jenderal terkena imbas, maka hari ini kau harus mengusir perempuan lainnya dari silsilah keluarga dan mengusirnya. Kasim Agung, Anda, apa maksud ucapan ini? Karena Yang Mulia Su yang menyerahkan 8 diagram memang ada 8 lembar. Hambalah yang menyerahkannya langsung ke Kaisar. Apa? Kakek Kasim ini, apakah ini benar? Masalah seperti ini mungkinkah aku salah? Sudah pasti benar. Kalau tidak, bagaimana mungkin Yang Mulia memberi hadiah pada Bapak Su? Hancur sudah hancur. Keluarga Xia kami benar-benar akan binasa. Anak durhaka, kau ingin menghancurkan keluarga Xia ke jurang kehancuran? Aku tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Barusan, kakek Liu sudah menasihatimu dengan baik, bukan? Dulu, ibu menyelamatkanmu. Tapi kau tinggalkan istri dan anak kembali ke ibu kota menjadi jenderal. Sedangkan ibuku tertekan karena pikiran, akhirnya jatuh sakit. Kini, kau kembali meninggalkanku. Jenderal Xia benar-benar ahli dalam mengorbankan keluarga. Mengapa sekarang ragu? Jangan, ayah jangan.
Anak ini mengkhianati kekaisaran. Tidak layak jadi putri keluarga Xia. Dengan ini, keluarkan dia dari daftar keluarga. Usir dia. Usir dia dari daftar keluarga. Buang dia keluar rumah. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Keluarga Xia kami tak butuh anak perempuan sepertimu. Cinger tahu salah. Ini semua salah Cinger. Ayah, tolong aku, ayah. Ayah, kau berani memukulku? Sejak kecil sampai besar, ayah tak pernah memukulku. Sekarang ayah tega memukulku. Padahal demi keluarga Xia aku curahkan segalanya mengelola seumur hidup. Kini tinggal selangkah lagi aku bisa mencapai puncak. Tapi semua ini dirusak oleh anak durhakamu. Membuat semuanya hancur. Hancur! Dalam 2 hari, usir kedua putri dari silsilah Jenderal Xia sungguh tegas. Anak durhaka! Anak terkutuk! Sekarang kakakmu berdiri di hadapanmu. Cepatlah berlutut dan minta maaf padanya. Cepat! Kakak, Cinger yang salah. Semua ini kesalahan Cinger, kakak. Maafkan. Pinggir! Siapa kakakmu? Mulai hari ini, aku dan keluarga Xia ini tak ada hubungan lagi. Berani bertanya pada sang mahkamah hukuman apa bagi penipu raja. Seperti kata putra kedua penipu kerajaan hukum Tanjung. Aku! Jenderal Xia, hamba tua ini hampir binasa karena kau. Mulai hari ini biro sensor kami dan kediaman jenderal tak akan berhubungan lagi. Yang Mulia Su, maafkan kejadian hari ini hamba rendah. Akan tulis laporan sejujurnya untuk disampaikan ke raja. Terima kasih Tuan Sun. Kau anak durhaka! Ini akibat perbuatanmu sendiri. Bukankah Jenderal Xia sendiri yang bilang, Sial! Sialan! Apakah surga ingin menghancurkan keluarga Xia? Ayah, ini semua gara-gara wanita itu Suhanlu. Menurutku, dia cuma iri pada Cinger sengaja menjebak Cinger menghancurkan kediaman jenderal kita, ayah. Benar. Sekarang jelas semua ini ulah si wanita itu yang merencanakan jebakan. Tak kusangka dia ternyata sejahat ini. Betul, Nyonya. Ini masalah besar. Cepat temui paman. Dalam situasi seperti ini, hanya ayahmu saya sebagai mertua kaisar yang bisa selamatkan keluarga Xia, selamatkan Cinger kita. Aku segera kembali. Ku dengar semuanya. Ayah paman, Kakek, selamatkan aku. Tenang, Cinger, kakek dan sepupumu akan menjagamu. Sudah kuduga kakek paling sayang Cinger. Kakek Cinger sakit. Xia Wanshan, kau benar-benar bawa pulang anak perempuan yang baik. Berani mempermalukan cucuku seperti ini. paman, ini salah menantu. Aku buta tak mengenali pengkhianat ini. Sekarang aku ingin mencekiknya sampai mati. Kitalah yang salah pada Hanlu. Kenapa kalian begini? Yufei, pergi ke istana temui Selir Chen. Ibu, akan kubuat Suhanlu membayar nyawa dengan nyawa. Inikah Cinger yang dulu ku kenal? 3 tahun ini Hanlu hidup dalam keadaan terus ditindas. Shiro, aku perkenalkan kakak sulungku bernama Xia Zijin. Dia jenderal termuda di dinasti kita yang memimpin pasukan berkuda. Sangat berbakat di usia muda. Suatu saat kalian berdua harus berkenalan. Ku yakin kalian pasti akan seperti teman lama yang baru bertemu. Kakak sulung sangat suka buku strategi militer. Akhirnya kukumpulkan cukup uang untuk membelikannya buku kuno. Kupikir ku harap dia pasti sangat menyukainya. Brengsek. Kau benar-benar brengsek. Bagaimana kau berani bicara begitu pada adik? Tak pasti lelah melatih pasukan jadi marah padaku.
Meski begitu, hatiku tetap sakit tak tertahankan. Xia Hanlu, tak boleh menyalahkan kakakmu. Pasti karena kau kurang berusaha. Kakak tertua seperti ayah, dia menghukummu untuk memacumu belajar lebih giat. Setidaknya buat dia bisa menatapmu dengan bangga. Kakak tertua seperti orang tua. Sungguh kakak yang hebat. Xia Ziji. Kau benar-benar tidak punya hati nurani. Hanlu kecil kita benar-benar tumbuh besar dalam sekejap. Di usia yang masih sangat muda ini, sudah menjadi pejabat tinggi tingkat 1 di istana. Aduh, nenek tua seperti saya ini, mulai sekarang, bisa menikmati hidup tenang. Bunda Hanlu sudah dewasa. Hari-hari indah kita masih menanti di depan. Hanlu, kau ke kediaman jenderal, mereka tak menyusahimu kan? Haruskah saya menghajar mereka? Ah, tidak. Siapa Suhanlu ini? Masa bisa ditindas orang sembarangan? Bunda, lihatlah Shiro ini. Seharian cuma berperang dan membunuh. Bunda harus menasihatinya. Mana bisa saya nasihati dia di dunia ini? Siapa yang berani menyakitimu berarti musuh bebuyutannya. Lalu jika seluruh dunia menyakitiku? Maka akan kuhadapi seluruh dunia. Sudah seolah-olah benar ada yang menggangguku. Nih. Oh ya, Bunda, ujian kekaisaran sebentar lagi. Aku ingin ikut. Kau sudah pejabat tinggi. Mengapa mau ikut ujian militer lagi? Banyak fitnah di istana akhir-akhir ini. Bilang gelar istriku ini hasil merayu kaisar aku. Kurang ajar. Shiro mau kemana? Bunuh orang. Ibu, Shiro, jangan marah pada pengecut tak layak. Aku ikut ujian militer murni ingin membuktikan diri. Hanya dengan jadi kuat bisa lindungi orang yang kusayang. Kalau begitu silakan. Hanlu kecil kita ini, murid terhebatmu di seluruh negeri. Lihat seluruh dunia. Ada berapa orang yang bisa lawan dia? Nona, di luar ada orang mengaku kakakmu ingin bertemu. Wanita ini bikin kediaman jenderal kami jadi melarat seperti ini, tapi dia hidup mewah. Aku nanti pasti. Jangan macam-macam. Kakak maksudnya apa? Kami kesini hari ini untuk minta maaf pada Hanlu. Akhirnya kau mau menemuiku. Kakak tertua, siap bicara jelas. Jangan buang waktu. Kita tidak dekat. Dasar perempuan. Diam. Hanlu, ini kue yang dibuat langsung oleh kakak untukmu, cicipilah. Kakak tertua, siap mau apa? Kacang almond buah pinus ini semua makanan favorit Xia Yuking, tapi tahukah kau? Aku alergi semuanya. Jangan pura-pura baik. Tak pernah dengar pepatah, cinta yang datang terlambat lebih hina dari rumput. Suhanlu sudah punya keluarga. Pergilah dari sini. Xia Hanlu kakakku bermaksud baik, jangan kurang ajar. Aku tak mau bicara lagi. Lepaskan. Tidak. Sujud minta maaf ke kakakku. Sujud. Kalian dari keluarga jenderal. Jangan kira aku masih Xia Hanlu yang lemah dulu. Terakhir ku katakan. Lepaskan. Hanlu bilang lepaskan. Haruskah kita bunuh dia? Nama marga kusuk. Bukan Xia. Atas titah langit, dekrit kaisar berbunyi, Xia Yuking, putri kandung keluarga Marsekal, membohongi kaisar dan melanggar hukum, layak dijatuhi hukuman pancung di depan publik. Namun melihat kakaknya Selir Chen yang terhormat, hukuman mati diampuni, tapi hukuman fisik tetap berlaku. Dihukum di hadapan Menpisu yang terhormat, dipukul 20 kali, minta maaf publik sebagai peringatan. Ayah, tolong aku. Ayah, tolong anakmu. Aku takkan pernah tunduk di depan wanita itu. Sekali-kali tidak. Baik. Gonggong putriku ini sejak kecil sakit-sakitan 20 pukulan ini bisa merenggut nyawanya. Mohon keringanan hukuman. Ini perintah kekaisaran, hamba tak berani melawan kita pengawal. Bawa pergi.
Cingar. Ayah, apa maksudnya ini? Kaisar memerintahkan agar di depan Xia Hanlu Cingar dihukum sebagai contoh. Apa dasarnya? Wanita itulah yang memfitnah keluarga Marsekal. Kenapa Cinger harus Diam! Berani-beraninya meragukan kaisar. Aku tidak berani. Pergi. Jemput Menteri Su ke sini segera. Tunggu. Lebih baik hamba yang menjemput langsung. Liu Gonggong ini orang kepercayaan Kaisar. Mengapa dia peduli pada pengkhianat itu? Pasti seperti isapan desas-desus. Dia sudah merebut kasur kekaisaran. Mirip ibunya si penyihir itu. Urusan ini sudah jelas. Terima kasih, Gonggong. Menteri Su jangan sungkan, hamba sudah bawa orangnya. Segera berlutut. Segera berlutut. Nona Xia, silakan. Mungkin sebelumnya Cinger salah paham padamu dari kakak. Mungkin salah sangka Bapak Istana. Jika ini cara mereka berbicara, sudah tak perlu ditolerir. Berhenti. Nona Xia, jangan buat keluarga kami malu di mata umum. Ayah, tolong aku. Xia Hanlu. Sudah cukup belum? Terus mempermasalahkan hal sepele. Cinger adalah adikmu. Sejak kecil sering sakit dan pemalu. Kini kau malah mempermalukannya di depan umum. Kau ingin menghancurkannya? Hanlu, ini aib keluarga tak perlu dibabarkan. Sudahlah, cukup sampai di sini. Cinger dia masih muda, kurang pengalaman. Sebagai kakak seharusnya tak perlu dengki seperti ini. Inikah perlakuan selama 3 tahun terhadap Hanlu? Terima kasih sudah datang, malas berdebat dengan mereka. Saya pulang dulu. Kau anak durhaka, berhenti. Kau sudah masuk ke kediaman? Lalu bagaimana dengan Cinger? Kalian, jelas anakku yang jadi korban. Sebagai orang tua tak mau membelanya, malah melindungi penjahat dan menyalahkannya. Pantaskah kalian disebut ayah dan ibu? Inilah pelayan yang kau didik. Tak beradab seperti majikannya. Nyonya, Orang-orangku tak boleh kau sakiti. Tidak masuk akal. Benar-benar keterlaluan. Kakak, Cinger tahu kau membenciku. Tapi ibu tiri tetap ibu tiri. Anda berani kau pukul ibu tiri? anak durhaka. Kau berani demi seorang pelayan berkelakuan seperti ini di hadapan ayahmu? Kau benar-benar melanggar norma. Keluarga jenderal ini sia-sia membesarkanmu. Tak malu kalian mengucapkan ini. Nona kami di kediaman jenderal hanya tidur di gudang. Setiap hari diperlakukan seperti pelayan. Sering dipukul dan disuruh berlutut. Adakah di seluruh ibu kota keluarga terhormat mana yang perlakukan anak begini? Xiaoru, jangan marahi orang seperti ini, tak layak. Sejak kecil Xiaoru tinggal di perbatasan bersama Nona. Aku hanya sedih melihat Nona. 3 tahun ini, kuhitung sia-sia. Berdirilah kau. Xia Hanlu jangan pergi. Kau tegas sekali. Bagaimana Cinger jika kau pergi? Itu urusannya sendiri. Kau berani menghalangiku? Kau cuma perempuan rumahan. Jangan kira dengan jurus setengah matang tak bisa kau hentikan. Coba saja. Mau dibunuh? Mau ku bantu bunuh dia? Bunuh aku? Di seluruh Shangjing hanya sedikit yang bisa melakukannya. Kau kira aku takut padamu? Pedang yang gesit, aku bahkan tak sempat melihat bagaimana dia menyerang. Wajahnya kok terasa familiar. Haruskah kita bunuh dia? Darahnya tak layak mengotori pedangmu. Benar juga. Bagus. Kau ini perempuan. Ternyata sembunyi-sembunyi main laki. Pantasan berani lancang meninggalkan kediaman jenderal. Bagaimana dengannya? Dibunuh? Dia bahkan lebih tak layak. Shiro, ayo kita pulang. Anak durhaka, berhenti. Kalau memang Nona Xia tak berniat bertobat, maka hamba akan melaporkan pada Baginda sejujurnya. Lalu Bapak kasih hukuman yang buku ini bisa dibatalkan ya? Hukuman apa? Terserah pada Baginda untuk memutuskan. Tapi hamba ingin mengingatkan,
Hukuman hari ini adalah permohonan selir Chen yang bersusah payah. Bila Baginda tahu kau melawan lagi, bukan cuma kau nantinya kediaman jenderal pun akan selain kalian selir Chen juga akan kena imbas. Ayah, tolong aku. Tuan! Sia Hanlu, ayah tahu selama ini kau mungkin menderita. Sekarang, asalkan kau maafkan adikmu, semua akan selesai. Ayah tak akan menyalahkanmu, mengizinkanmu pulang, sekaligus bisa memasang tablet ibumu di kuil keluarga kami. Tuan, apa yang kau bicarakan? Apa begitu? Untuk menyelamatkan putri kita, diam kau. Hanlu, ayah, meski dengan ibumu tak ada ikatan resmi, tapi hubungan kami layaknya suami istri. Kau bisa? Sudah. Bisakah kau diamkan dia? Ayah! Wanita berani-beraninya kau lukai ayah, melakukan tindakan durhaka yang bertentangan dengan norma. Apa kau masih layak disebut manusia? Singer tahu kau membenciku tapi memukul ayah. Tak pantas. Bagaimana mungkin dia ayah kandungmu sendiri? Begitu juga pangeran melihatnya. Anak durhaka ini berani melakukan tindakan gila dan kejam. Sungguh memuakan manusia dan dewa. Jika Cinger harus sujud pada wanita sampah ini jelas tidak adil. Apa kau meragukan yang mulia? Kakak, kukira kau hanya iri dan cemburu buta, sekadar manja. Ternyata kau bahkan menghina ibu dan membunuh ayah. Durhaka tiada tara. Pasti yang mulia tertipu oleh tipu muslihatmu. Takutkan kau pada permaisuri ini akan dilaporkan ke yang mulia. Benar. Jika yang mulia tahu wanita sampah seperti ini, hukuman berat pasti menanti. Kalau begitu ayo pergi. Tapi sekarang kau yang harus dihukum. Mohon bantuanmu, Pangeran. Jenderal Xia, jangan membuatku susah di sini. Pangeran, putriku ini sejak kecil sakit-sakitan. Tidak kuat menerima 20 hukuman cambuk ini. Bagaimana kalau laporkan saja kelakuan durhakanya ini ke Yang Mulia. Biarkan Yang Mulia yang memutuskan hukuman yang pantas. Bagaimana? Kalian bilang Putri Jenderal lemah? Apa nyonya kami bukan wanita? Berani kalian mencambuknya dan memaksa berlutut. Saat giliran putri kalian yang jadi sasaran, baru bicara kelemahan? Hamba tak pantas bicara di sini. Nenek tua, Sudah kukatakan anak buahku tidak boleh kau sentuh. Pangeran, lihatlah. Wanita ini kehilangan nurani, melanggar semua norma. Kapan dinasti Zhou Mulia ini jatuh sampai segini buruknya? Dengarkan kita yang mulia. Xia Yuking tak mau bertobat, dijatuhi 100 cambukan dan berlutut 3 hari 3 malam di depan kediaman Su. Siapa berani menghalangi penggal seketika? Demikian kita. Eksekusi! Jangan! Ayah, selamatkan aku! Ayah! Cingerku! Bajingan! Aku nyonya kediaman jenderal, putri sah kediaman adipati. Minggir sekarang. Wanita ini sudah melukai Cinger sampai begini. Aku akan membunuhmu. Kubuat kau membayar dengan darah. Kita jelas satu keluarga. Kenapa bisa begini? Kakak, apa yang kau ucapkan ini? Kita dan wanita ini pasti bukan keluarga. Dia tak layak. Tidak, selama ini kita salah paham pada adik. Ini surat dari Hanlu. Di kediaman jenderal ada 2 kakak dan 1 adik perempuan. Mereka semua sangat baik padaku. Aku senang sekali. Bergembiralah bersamaku. Anak durhaka, diam kau. Wanita ini sudah melukai Kinger. Mana mungkin kita sekeluarga dengannya? Mengapa? Harus seperti ini? Prasangka bisa membunuh. Wanita! Kediaman adipati takkan melupakan ini. Kan ku balas dengan nyawamu. Silahkan.
Putri Durhaka, kembali sini! Singarku! Anakku, Nyonya. Nonasia masih harus tinggal di sini, harus berlutut 3 hari 3 malam. Jangan melawan kita, Kaisar. Pergi. Hamba menghadap Paduka. Bagaimana keadaannya? Ibu mertua negara di kediamannya ada seseorang terlihat sangat familiar, sepertinya Pangeran Song. Benarkah? Kau yakin itu Kakanda Kaisar? Dulu Pangeran Xiao Yao Song Silang mengembara di dunia persilatan. Jarang ada yang melihatnya hamba tua. Hanya pernah melihat bayangannya beberapa kali. Tapi kali ini orangnya sangat mirip. Apalagi dia bahkan bisa mengalahkan Jenderal Xia dengan satu telapak. Jenderal Xia jagoan ke-10 di Zhou, sedikit yang bisa kalahkan dia. Jangan-jangan, itu benar Kakanda Kaisar. Jika benar demikian, Bunda pasti di kediaman cepat panggil ibu mertua negara. Permaisuri Cinger tumbuh bersama Paduka walau sepupu tapi seperti saudara kandung. Mohon Permaisuri bantu Cinger. Bangunlah, Bibi. Perempuan Suhanlu itu hina ibu bunuh ayah menipu kaisar, bahkan menggoda kaisar. Aku tak akan biarkan dia. Terima kasih, Permaisuri. Bibi di sini jangan berantakan seperti ini. Hamba salah Permaisuri Kaisar panggil ibu mertua negara. Apa? Dia kembali menggoda kaisar. Pergi ke istana Jiangjing. Maklumat, istri bergelar dipersilakan masuk. Maklumat, istri bergelar dipersilakan. Hamba Suhanlu menyembah yang mulia. Ekartisu, cepatlah bangun. Terima kasih, Baginda. Mengapa yang mulia memanggil hamba secara mendesak? Kutanya padamu, apa kau ahli bela diri? Siapa gurumu? Hamba bisa bertarung. Belajar dari kakak Song. Song Shilang. Kakak Song yang kau sebut, siapa nama lengkapnya? Dari mana asalnya? Apakah kau punya ibu angkat? Kakak Song hamba bernama Song Shi. Yang mulia ternyata di sini. Susah sekali mencarinya. Inikah istri bergelar termasyhur dari ibu kota, Tuan Su? Hormat pada Permaisuri. Konon Tuan Su akan ikut ujian kecakapan bela diri? Baginda, hamba berasal dari keluarga militer. Sudah lama ingin menyaksikan kehebatan Tuan Su yang luar biasa. Hamba mohon Baginda mengizinkan hamba menjadi penguji ujian ini. Baginda, Baiklah, kukabulkan permintaanmu. terima kasih Baginda. Baik, baik. Wah. Lihat, bukankah itu yang akhir-akhir ini terkenal di ibu kota, ibu menteri itu? Kenapa dia ikut ujian militer? Berani sekali dia datang. Mungkin dia sadar kedudukannya didapat dengan cara kotor, mau tutupi semua ini dengan prestasi. Ujian militer untuk memilih jenderal terbaik Zhou bukan tempat wanita rumahan cari muka. Kalian... Xiaoru, jangan emosi. Nanti kita balas. Berlagak sok! Dengan cara licik yang kau pakai untuk dapat kekuasaan boleh semena-mena. Ini tempat ujian militer yang diuji kemampuan ilmu setengah matangmu cuma bikin malu. Keluarga jenderal masih saja tak kapok. Kau... Tak kusangka kau sebodoh ini. Andai tahu begini takkan kuajak kau kembali ke rumah. Kau iri adikmu. Kau hina ibu bunuh ayah balas dendam. Di matamu aku sebodoh ini? Tak pernah kau introspeksi diri? Apapun alasannya, tak pantas kau bunuh keluarga. Pulang sekarang, minta maaf ke istri utama dan adikmu. Jika minta maaf, mereka yang harus minta maaf. Kau... Nyonya Selir tiba. Pantas keluarga jenderal mengusirmu dari klan. Kau memang tidak tahu malu. Hari ini ujian militer Zhou. Para ahli berkumpul di sini. Wanita rumahan masuk sini, pikul mati.
Jenderal Xia suruhmu minta maaf untuk hindarkan masalah kasih kesempatan. Tapi kau tak tahu diri. Rupanya Nyonya Selir menyalahgunakan kekuasaan menindas orang. Aku penasaran apa yang akan Kaisar lakukan nanti. Kurang ajar. Berani melawan atasan, menentang Yang Mulia Selir, panggil orang. Tampar dia. Selir tak boleh urus politik. Aku istri berpredikat tingkat 1 dinasti Zhou. Beranikannya Yang Mulia Selir, yakin mau menghukumku. Nyonya Su memang pandai bersilat lidah. Pantasan bisa meraih jabatan tinggi ini. Tapi ujian militer Zhou mengutamakan kemampuan sejati. Lomba ini penuh risiko. Nyonya Su nanti harap berhati-hati. Tak apa. Para hadirin, Yang Mulia Selir adalah pengawas ujian militer. Ujian kali ini ada 2 tahap ujian. Pertama, uji kekuatan. Kedua, pertarungan bebas. Waktunya tiba. Ujian dimulai. Selir ini ternyata jadi pengawas ujian. Sepertinya Nyonya Su akan celaka. Menurutku, Yang Mulia Selir tak perlu represi Nyonya Su. Wanita biasa mana bisa angkat guci 100 kaki ini? Benar juga. Nyonya Su, sebagai pejabat tinggi, kecuali aku, kekuasaanmu paling besar di sini. Bagaimana kalau Anda mulai dulu? Jangankan guci 100 kaki, 20 kaki pun. Perempuan rendahan macam dia tentu tak sanggup. Kurasa sebaiknya minggat saja. Diam! Nonaku adalah istri berpredikat tingkat 1. Aku ingin lihat siapa berani mengejek. Rupanya yang suka memperalat jabatan itu Nyonya Su. Dasar anak durhaka. Ini pavilion Kitian Kuil para Ksatria Zhou. Sarang calon jenderal. Tak boleh kau semena-mena di sini. Cepat minggat dari sini. Memalukan ujian militer, menodai pavilion Kitian. Menurutku, benda tak tahu diri begini harusnya berlutut. Mau aku berlutut? Kau tak layak. Cuma 100 kaki. Sulit apa? Baik. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa mengangkat kuali 50 kilo dengan satu tangan? Astaga, dia benar-benar berhasil mengangkatnya. Ternyata kita meremehkan Nyonya Su bisa mendapat perhatian Kaisar. Dalam sekejap menjadi orang paling populer di seluruh ibu kota. Nyonya Su, bagaimana mungkin menjadi wanita lemah yang hanya di rumah? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Perempuan ini di kediaman jenderal tinggal selama setahun penuh. Mengapa saya tidak tahu dia punya kekuatan seperti ini? Dia curang. Adik kedua. Sudah kubilang sebelumnya. Seluruh keluarga kita mengabaikan Hanli. Selama setahun ini, adakah yang benar-benar peduli padanya? Mengenal dirinya? Ujian militer kekaisaran mengutamakan kejujuran, keadilan, transparansi. Berani bertanya para calon prajurit. Bisa mengangkat kuali 50 kilo dengan satu tangan. Selama ini, berapa orang yang bisa? Masih disebut wanita lemah. Bagaimana mungkin? Nyonya Su, walau ibu pejabat tinggi, tapi melakukan kecurangan begitu semena-mena. Ini tidak baik. Ternyata curang. Pantasan dia bisa mengangkat kuali 50 kilo. Nona kami memakai tas pasir 150 kilo. Sepanjang tahun 100 kilo saja sulit kah? Memang pantulan tuannya. Ada pelayannya. Nyonya Su benar-benar membuatku terkesima. Ayah, peserta curang ujian militer. Apa hukumannya? Peserta curang ujian militer harus diusir dari Kitian Pavilion. Dilarang jadi pejabat seumur hidup. Nyonya Su, aku ingin melindungimu. Tapi khawatir para calon prajurit di sini tidak akan menerima. Maka pengawal patahkan kakinya, lalu usir dari pavilion. Sedangkan gelar permaisuri kelas 1-nya setelah laporkan ke Kaisar akan dicabut. Berhenti! Nona kami tidak curang, hentikan sekarang. Xiaoro benar 100 kilo saja? Sulitkah? Juan, kamu tidak apa-apa. Mustahil. Dia cuma perempuan lemah di rumah. Bagaimana mungkin bisa angkat kuali 50 kilo dengan satu tangan? Ini ternyata benar. Bisa mengangkat debu sebanyak ini membuktikan betapa berat kuali ini. Aku tak percaya. Putra kedua Xia adalah calon juara pertempuran, bahkan dia saja susah baru bisa angkat kuali 50 kilo. Jelas kuali ini asli.
Hanlu, dari mana dapat kekuatan supranatural? Setahun ini kami mengabaikan Han. Ayah, pertarungan ini tak cuma butuh tenaga, yang penting keahlian di atas ring. Ayah tenang saja. Nanti saat aku naik ring pasti balas dendam untuk Cinger. Ayah perempuan ini membuat Cinger membuat kediaman jenderal 3 tahun ini. Jadi begini parahnya ayah benar-benar lalai. Merawatmu, aku takkan ampuni dia. Ayah. Ayah. Baik. Ujian pertama selesai. 6 kandidat masuk babak kedua. Selanjutnya akan ada pertarungan ring permaisuri akan undi lawan. Perempuan, berani mempermalukanku, aku ingin kau mati. Pertandingan pertama, Zhang Zhene melawan. Astaga, ini Jenderal Zhou peringkat ketiga Zhang Zhene. Dia sangat kejam, bisa bikin cacat atau membunuh. Aku tak boleh lawan dia. Su Hanlu. Langsung dapat lawan tangguh juara ketiga kompetisi bela diri, Zhang Zhene. Ini pasti ulah permaisuri. Jijing, jangan bicara sembarangan. Ternyata benar. Sudah menyinggung penguji utama Tuan Su pasti akan celaka. Ini jelas-jelas kecurangan. Nona kami. Apa? Di hadapan kekuatan sejati, semua akal licik percuma belaka. Perempuan rumahan besar sekali mulutmu. Ya ampun, benar-benar Zhang Zhene. Kabarnya jurus paunya sangat ganas meski Tuan Su sekuat apapun tetap sulit lawan dia. Cantik rupawan. Ingin ku habiskan waktu denganmu. Sayangnya, ada yang bayar untuk nyawamu. Wanita, akhir dari kesombongan hanya kematian. Gadis secantik ini sangat disayangkan. Perempuan ini bisa menghindar. Semangat, Nona! Zhang Zhene mau bunuh. Hanlu, cepat hindar. Berani melawanku. Ini akhirmu. Bagaimana mungkin ini? Ya ampun. Tak kusangka Tuan Su memiliki keahlian bela diri setinggi ini. Cuma satu telapak tangan bisa Zhang Zhene peringkat ketiga di jajaran jenderal muda dikalahkan. Wanita itu hebat. Tuan Su, saya minta maaf atas sikap tidak sopan sebelumnya. Jabatanmu sekarang sangat layak. Ini tidak mungkin. Dulu di kediaman jenderalku selama 1 tahun penuh. Mengapa aku tak tahu dia punya kemampuan seperti ini? 1 tahun ini kita mengabaikannya. Setelah sekian lama bersama, aku tak tahu kau punya ilmu bela diri. Menang sekali itu keberuntungan, bukan hal besar. Ujian militer Zhou mengandalkan kemampuan asli. Lebih baik kita lanjutkan pengundian, Tuan Su. Pertandingan kedua, Su Hanlu, Xia Jing. Dia yang ketarung lagi. Bagaimana mungkin? Tuan Su baru saja bertanding dengan Zhang Zhene stik undian ini belum kembali ke tabung. Mungkin lagi-lagi dia? Lawanmu juara pertama bela diri Zhou Tuan Sha. Nyonya Permaisuri jelas-jelas menargetkan Tuan Su. Nona kita baru saja selesai bertanding. Masa iya dia lagi? Ini jelas curang. Tidak apa. Ayo bertanding. Tapi hadirin sekalian, seperti kata Adipati Ding peserta curang ujian militer, pantas dihukum apa? Adipati Ding bilang peserta curang ujian militer harus diusir dari Kitian Pavilion dengan pentungan dilarang jadi pejabat seumur hidup. Kau, Kurang ajar. Su Hanlu,
Nyonya Permaisuri adalah selir kesayangan Kaisar. Kapan kau berhak mempertanyakan? Hukum Zhou sangat ketat. Raja yang melanggar hukum sama dengan rakyat jelata. Apakah di mata Adipati Ding Nyonya Permaisuri lebih tinggi dari Kaisar? Kau! Tuan Su memang punya lidah tajam. Aku tak bisa melawan mulutmu. Jika kau takut, aku bisa memberi keringanan mempertimbangkanmu. Undian ini dibatalkan. Beri keringanan peduli padaku. Tidak perlu mau bertanding. Ayo mulai. Wanita, sebaiknya kau mati saja. Hamba berani bersuara mohon Yang Mulia Selir menjadi saksi. Hari ini aku dan wanita ini akan menandatangani kontrak hidup mati. Pertarungan hari ini tak hanya menentukan pemenang tapi juga nyawa. Zing, apa maksudmu ini? Kakak, jangan coba halangi aku. Semua karena wanita ini menggunakan cara licik dan hina. Mencuri jasa Cinger. Bahkan membuatmu kehilangan jabatan. Ayah juga diturunkan pangkatnya, bahkan menghina harga diri Cinger dan kehormatan kediaman jenderal diinjak-injak. Suhanlu ini pantas dihukum mati. Mohon Yang Mulia Selir berkenan mengizinkan. Permohonan ini sesuai dengan hati nurani masuk akal dan sesuai hukum. Izinkan dikabulkan. Terima kasih Yang Mulia. Wanita, hari ini kita bertarung, menyelesaikan dendam keluarga kita, beranikah kau? Kontrak hidup mati ini jelas sudah mereka siapkan dari awal. Mereka sengaja menjebakmu. Akan menentukan pemenang dan nyawa satu pertarungan akhir untuk dendam keluarga aku Suhanlu sudah tak ada hubungan dengan kediaman jenderal. Tapi jika kau ingin bertarung, akan kutemani sampai akhir. Baik, hari ini akan kubalas dendam Cinger. Kubunuh kau wanita licik. Bunuh aku? Kau masih terlalu lemah. Serahkan tombak. Pedang Zing. Hanya sedikit yang bisa menahan pedang Zing. Wanita, matilah kau. Lemah. Terlalu lemah. Bunuh kau. Butuh satu tusukan. Tidak, itu mustahil. Aku tidak percaya. Ayah, cepat hentikan ini. Zing bukan tandingan Hanlu. Hanlu sejak kapan dia jadi sekuat ini? Bikin gelagat aneh. Matilah kau. Nona Jianyu. Kenapa kau datang ke kuil Hanlu? Susah sekali mengurusmu. Kakak kedua sedang terluka energi dalam. Tidak bisa latihan jadi bad mood. Kak, ini jimat pelindung yang kuminta dari biksu utama untukmu. Siapa butuh barang jelek ini? Kotor sekali. Berdiri. Kalian berdua jangan macam-macam. Keluar barang berharga. Atau kubunuh kalian. Sudahlah, jangan kejar lagi. Pria culun ini sepertinya orang penting. Pasti bawa banyak barang berharga. Cepat bunuh dia. Nanti ada masalah. Kalian tahu siapa aku? Hut! Masih berlagak. Kawan, bunuh dia. Tunggu. Terima kasih bantuannya. Saya Xia Jing.
Boleh tahu nama Tuan? Jianyu, Ini Nona Janyu. Nona Janyu. Kenapa? Kau Nona Janyu? Jing, apa yang kau katakan tadi? Hanlu yang dulu yang menyelamatkan nyawamu, Nona Jianyu. Aku tak percaya. Kau yang meninggalkanku, hampir membuatku kehilangan nyawa. Ternyata selama 3 tahun, yang ku nanti-nantikan Nona Janyu penyelamat nyawaku. Tak mungkin. Gerakan-gerakan ini takkan pernah kulupakan. Mengapa wanita yang ku benci ini justru Nona Janyu? Mengapa? Hanlu, apalagi yang kau sembunyikan dari ayahmu ini? apa itu penting? Setahun hidup bersama. Adakah satu pun di kediaman jenderal yang peduli padaku? Hanya percaya perkataan Xia Yuqing. Selalu menyiksaku dan menghukumku. Pernahkah kalian peduli? Walau sepatah kataku, Aku ini. kalau bukan karena diskriminasi dan hinaanmu, aku sudah lama sembunyikan diri untuk menyelamatkanmu. Aku salah. Maafkan aku. Aku bersalah. Hanlu, selama setahun ini kami yang salah padamu. Kakakmu meminta maaf. Tak perlu permintaan maaf, kini nama margaku namaku Su Hanlu. Bukan lagi Xia Hanlu, yang dahulu merindukan perhatian sekilas darimu Xia Hanlu. Tak pernah dengar pepatah, perhatian yang terlambat tak ada harganya. Kini antara aku dan keluargamu tak ada hubungan lagi. Mungkinkah? Apa aku yang salah? Siapa lagi? Mustahil. Selubung timah ini pasti ratusan kilo beratnya. Siapa lagi yang punya tanda? Senior, tenang saja. Permaisuri dan kakakmu akan membalaskan dendamu. Keluar! Hasil ujian militer diumumkan. Siapa juara pertama kali ini? Minggir di jalan untuk Nyonya Xia. Selamat Nyonya Xia. Dalam ujian militer ini, kediaman jenderal sangat bersinar. Ibu, sepertinya maksud dia kakak kedua yang menjuarai ujian ini. Kakakmu memang juara pemuda terkuat dinasti Zhou. Dia meraih gelar juara sudah bisa diprediksi. Keluar, peserta ujian keluar. Ibu, apa perempuan ini ada di sini? Kenapa wanita ini ada di sini? Kok kamu masih hidup? Kenapa? Nyonya Xia tahu aku tak mati, hatinya pasti kecewa. Jalang, hidup terus mau apa? Kamu cuma anak rumahan. Berani ikut kontes bela diri cuma cari perhatian. Kamu cuma pengen ayah dan kakak-kakak perhatiin kamu. Mau balik ke Jenderal Fu. Dengar ya, tidak mungkin. Jenderal yang sedang jaya, istri bangsawan terhormat, dan keluarga yang jatuh. Mana lebih penting? Cuma kamu yang menganggap keluarga ini berharga. Kamu? Jalang, sombong aja terus. Nanti waktu pengumuman, Jenderal Fu pasti kembali jaya. Besok kamu yang nangis. Maksud kalian juaranya pasti Xia Jing? Bu, kan harusnya... Kakak kedua yang menang. Masa iya kamu anak rumahan begini? Menurutku, dasar Jalang begini kalau bukan karena status nggak bakal boleh ikut tes bela diri. Tenang, pengumuman dimulai. Juara bela diri ini telah membuat prestasi bersejarah yang pertama di dinasti Zhou. Juara kali ini adalah keturunan Jenderal Xia Wanshan yang mulia. Beliau bukan cuma membela negara, tapi juga mendidik orang berbakat. Benar-benar pahlawan negara Zhou. Bu, kali ini juaranya pasti kakak kedua. Pasti. Petinggi sudah bilang, juara keturunan ayah, bukan kakakmu. Masa si Jalang yang sudah diusir ini? Asyik, Nyonya. Kita punya juara lagi di Jenderal Fu, nanti si Jalang bakal menderita. Dasar Jalang. Bikin aku lumpuh. Kali ini, aku bunuh dia. Diumumkan. Selamat juara Su Hanlu yang mulia Su. Apa? Tidak mungkin. Mustahil. Bagaimana mungkin ini si bajingan?
Kau ini hamba rendahan berani memukulku? Kakiku sudah patah, masih banyak omong kosong. Harus dihukum. Yang mulia. Apa yang terjadi ini? Apakah ada kesalahan? Juara bela diri ini bagaimana mungkin si hina? Bagaimana mungkin itu dia? Benar, Yang Mulia. Bukankah tadi kau bilang keturunan keluarga jenderal? Ayah Nyonya Su adalah Jenderal Xia. Jadi di Kitian Pavilion kami tercatat sebagai keturunan jenderal. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku kalah. Keluarga jenderalku kalah. Kalah total. Yang Mulia, tolong ubah catatan Kitian Pavilion. Aku Margasu, bukan Xia. Aku salah. Benarkah aku salah? Sangat menjengkelkan. Perempuan Suhanlu itu berani mempermalukanku di depan umum. Aku akan membunuhnya. Yang Mulia Nyonya Su telah datang. Sembunyi dulu. Ingat, nanti aku akan membuatnya minum ramuan itu. Kau harus membuatnya merasa nikmat sampai mati. Tenang, Yang Mulia. Hamba memang tak punya kemampuan. Tapi urusan ini cukup ahli. Yang Mulia Nyonya Su tiba. Nyonya Su, sebelumnya aku termakan hasutan, hampir berselisih denganmu. Kali ini aku mengundangmu untuk mencairkan ketegangan kita. Apakah Nyonya Su bersedia memberi muka padaku? Di kehidupan sebelumnya aku pernah dengar Selir Chen jago menggunakan ramuan kenikmatan. Tak disangka malah digunakan padaku. Tuan Su ini berarti tak menghargai hamba. Paduka bercanda kebaikan Paduka, hamba mana berani menolak. Hanya berani mengajukan saran. Bolehkah hamba menukar gelas dengan Paduka? Selir Agung, silakan. Mengapa Paduka tak minum anggur ini? Jangan-jangan ada racun? Kurang ajar, berani merebut gelas Selir Agung. Dasar tak tahu sopan santun. Tuan sedang berbicara bawahan macam apa ini? Paduka, pelayan ini tak terdidik. Biar hamba yang menghukumnya. Paduka tak marah, bukan? Tuan Su terlalu sungkan. Sulit dia keluar. Hajar 20 kali. Ampun, Paduka. Tuan Su, tapi gelas ini tak nyaman di tangan hamba. Menurut hamba, lebih baik kita tukar. Tuan Su mau kemana? Ada racun dalam anggur. Hamba akan menghadap Kaisar. Ini adalah bukti nyata. Bangsa, diberi hati minta jantung. Pengawal, tangkap dia. Selir Agung bila Paduka ingin menghalangi. Silakan coba. Serbu. Tidak, kau tak boleh membunuhku. Aku adalah Kaisar Selir resmi kerajaan. Pedang ini pemberian almarhum Kaisar. Bahkan Kaisar yang sekarang pun bisa dipenggal. Kenapa tak bisa kubunuh? Kau ini siapa sebenarnya? Tuan Su, adikku mohon lepaskan aku. Kau tak boleh membunuhku. Bunuh! Bunuh. Tidak boleh.
Kau berani membunuhku? Maksudku jangan dibunuh. Celaka, ini parah. Sekarang masalah akan bertambah. Apa? Selama aku ada jika Kaisar menyalahkanmu, bunuh saja. Bunuh. Kau cuma tahu membunuh. Untung aku simpan bukti. Shiro, di dalam masih ada orang. Tangkap dia keluar. Jangan bunuh orang lagi. Ayo, ke istana Qianqing hadap Kaisar. Hamba Hanlu mohon audiensi. Berani? Siapa berani masuk istana Qianqing? Shiro, ini istana Qianqing, jangan sembarangan. Yang mulia, 10-an tahun tak bertemu, perlu atur haremmu. Hah? Kakak Kaisar! Kakak Kaisar, Sungguh tak masuk akal. Selir Chen berani menipu Kaisar dan melanggar sumpah membahayakan kakak ipar hamba. Dosa tak termaafkan. Pengawal, bawa mereka ke hadapanku. Tak usah. Orang itu sudah kubunuh untukmu. Sudah terjadi, biarlah mati di tangan pendekar terhebat. Itu kemuliaan bagi perempuan, itu hasil bertumpuk berkah. Kakak Raja, di mana Ibu Suri? Ibu Suri di mana? Hamba sangat merindukannya. Sang janda permaisuri. Di kediaman Su. apa? Janda permaisuri beliau di kediaman Shiro, jangan katakan padaku Ibu adalah sang janda permaisuri. Dulu, janda permaisuri diselamatkan ibumu. Sejak itu beliau hidup menyamar di rakyat. Tunggu. Terlalu banyak informasi. Aku sulit bernapas. Seharusnya hamba tahu. Menteri Su, bukan kau anak angkat Ibu Suri, berarti kau adik hamba. Tapi kau juga istri kakak Raja. Bagaimana hamba memanggilmu? Yang mulia, hamba. Tuan Susaya, tampaknya kau perlu beristirahat sejenak. Yang mulia, hamba bersalah. Siapa suruh kau bicara? Pengawal, setia dan penggal. Ampun yang mulia, ampun yang mulia, yang mulia, ampun yang mulia. Kediaman Duke Dingguo dan Jenderal. Berani bersekutu dengan Selir Chen, si penjahat itu menyakiti kakak iparku. Bagaimana hamba boleh biarkan? Tapi sekarang ada urusan mendesak. Berangkat ke kediaman Nyonya terhormat untuk memberi salam pada Ibu Suri. Ibu, Nona, akhirnya kau pulang. Nyonya tua, Apa yang terjadi dengan Ibu Suri? baginda. Cepatlah bangun, kabari aku keadaan Ibu Suri. Nyonya tua dari keluarga Su. Tadi malam ada penyusup berbaju hitam masuk kamar Nona duluan, lihat kamar kosong, lalu menculik Nyonya tua. Kau lihat wajah penculiknya? Lihat bekas pedang ini. Pasti ilmu pedang keluarga Teng. Ilmu pedang Teng. Adipati Ding Chen Teng. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Adipati Ding kecil berani culik Ibu Suri. Pengawal. Ikut aku hancurkan kediaman Adipati Ding. Bangkai tua, anak angkatmu itu buat kakiku lumpuh. Malam ini, aku akan lumpuhkan kakimu. Berani sekali kau. Kakekku Adipati Dingguo di istana kakak perempuanku selir kekaisaran. Ayahku jenderal kelas 3. Kakak kedua juara kedua ujian militer. Kau cuma ibu angkat wanita itu, statusmu hina dan rendah. Apa yang tidak berani kulakukan? Bagus. Sungguh bagus sekali. Hahaha. Negara Zhou Agung kami memang memelihara pejabat baik. Anak angkatmu membuat keluarga jenderal jatuh terpuruk. Putriku memotong kedua kakimu masih terhitung ringan. Tunggu wanita itu datang, kau akan mati bersamanya. Xiao Hanlu tinggal di kediaman jenderal sudah lebih 3 tahun. Bagaimana kalian memperlakukannya? Pernahkah kalian sungguh menganggapnya bagian dari keluarga jenderal? Xiao Wanshan, Ibu Xiao Hanlu dulu menyelamatkan nyawamu. Bagaimana kau membalasnya? Di mana hati nuranimu? Dimakan anjing? Aku... Keluarga jenderal terpuruk seperti ini. Ini semua karena kalian, ini semua kesalahanmu sendiri. Bangkai tua, diamlah kau. Wanita anak penyihir jahat pantaskah jadi bagian keluarga kami? Pengawal, patahkan kedua kaki bangkai tua ini. Xiao Hanlu, berani ganggu nak ibuku. Kalian semua akan mati.
Wanita tak kusangka kau benar-benar datang kebetulan bisa mati bersama si tua bangka ini. Ibu, Hanlu, kau sudah terlalu menderita. Hanlu kecil, ini bukan salahmu. Aku sedang bicara denganmu. Berani sekali mengabaikanku. Kakek, singar kakiku sakit. Kau harus balas dendam untukku. Wanita, pertama kau lukai Cingir kecil sampai cacat seumur hidup. Lalu kau permalukan putriku dan selir mulia di depan umum. Hari ini kau harus mati. Penjaga, Biarkan si wanita hina dan si tua bangka ini mati dengan mudah, terlalu murah bagi mereka. Ayah tahu, Bagaimana jika di depan mata salah satunya kita siksa yang lainnya perlahan? Pasti lebih sakit dari mati. Ibu sungguh kejam. Dengar itu? Ini akibat melawanku. Kau selamanya akan jadi sampahku. Inikah Cinggar yang manis dulu? Cinggar, mengapa kau jadi sekejam ini? Sebenarnya Hanlu, Diam! Akal kedua yang cacat seumur hidup adalah aku, bukan kau, tapi aku. Aku akan membuat kedua wanita ini bersujud meminta maaf. yang akan bersujud nanti adalahmu. Kalian, wanita biasa dan tua bangka berdosa apa sampai harus bersujud? Hari ini, kalian harus mati. Serang! Semua maju! Cepat! 石老，Siapa kau? Berani masuk ke kediaman Duk Dinggu sembarangan? Nyawa tak ingin diselamatkan lagi? Centeng, kau ingin aku mati? Kurang ajar! Siapa kau ini? Berani memanggil ayahku langsung. Kau ini Song Shilang. Song Shilang sang terhebat di bumi. Saudara angkat Kaisar. Raja Xiaoyao yang termasyhur. Apa katamu? Dia saudara angkat Kaisar. Paduka Raja. Paduka memang Raja Xiaoyao. Tapi di pemerintahan, tak punya kekuasaan nyata. Sedangkan aku, keluarga Duk Dingguo punya 100,000 tentara. Mohon Paduka, kasih muka untukku, jauhilah urusan ini. Dua perempuan ini, buat Cingirku, jadi cacat seumur hidup. Akan ku buat mereka bayar dengan darah. Kau mengancamku? Tak berani. Tak berani. Siapa tak tahu? Raja Xiaoyao pedang di tangannya bisa tebang siapapun, bahkan kaisar sekalipun, bisa dipenggal dengan satu tebasan. Tapi, Paduka hanya sendirian. Mohon Paduka, pikirkan kepentingan umum. siapa bilang Shilang sendirian? Konyol! Kalian berdua mau lawan 100,000 tentara? Tak ingin ada korban. Sujudlah minta maaf. Atau, orang tua ini yang mati dulu. Ini ulahmu. Cingir! Hormati ibuku. Kau mati. Song Shilang mau hancur bersama? Hilang. Sudah 10 tahun mengasingkan diri. Aku tak ingin campur urusan politik. Tapi Zhou punya pengkhianat begini. Membangun kekuatan militer. Menyalahgunakan kekuasaan kau Duke Dingguo. Lebih baik dicabut jabatanmu. Tua bangka, siapa kau ini? Berani-berani mau lengserkan ayahku. Berkata lagi, kau mati. Raja Xiaoyao menghadap Ibu Suri yang mulia Ratu Ibu panjang umur. Apa yang kau bicarakan? Dia permaisuri janda. Sebagai pejabat Zhou, mengapa tidak bersujud pada permaisuri janda? Tidak mungkin. Si tua bangka itu mana mungkin permaisuri janda? Masa permaisuri janda jadi ibu angkat wanita itu? Mustahil. Benar. Aku tak percaya. Baiklah. Kau perempuan licik. Berani menyuruh ibu angkatmu pura-pura jadi permaisuri janda? Kau cari mati. Yang mati justru kau. Kaisar tiba. Ibu Suri benar-benar ibu.
Anakku tak berbakti, mohon maaf pada Ibu Suri. Paduka permaisuri janda panjang umur. Mustahil! Bagaimana mungkin permaisuri janda? Aku tak percaya. Tidak mungkin. Apa yang sebenarnya terjadi? Selama ini aku membangun istana Dingguo. Mencurahkan segalanya. Berjuang seumur hidup. Kini tinggal selangkah menuju puncak terbang ke langit, tapi kini dihancurkan anak durhakamu. Kalian ibu anak hancurkan seluruh hidupku, hancur semuanya. Kakek aku benar tak tahu. Kakek aku sungguh tak tahu. Minggir! Keluarga jenderalku seharusnya bisa andalkan Hanlu meraih kejayaan. Kini semuanya hancur. Tapi sudah. Ini semua salahku. Aku benar-benar salah. Akhirnya, kami mengkhianati Hanlu. Urus sendiri bawahanmu. Jika tak bisa kendalikan Zhou, Kaisar macam apa kau? Lebih baik ganti orang. Anakmu mengerti. Hanlu kecil, mari pergi. Ibu, pulang yuk. Shiro, ayo pergi.